Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Wa istaratu fil ibili wal baqari wal ghanami wal khayli wal bighali wal hamiri al-dhukurata wal unuthata was sinna wal launa wan naw'a. Untuk melakukan akad salam pada onta maka disyaratkan, wastaratu disyaratkan pada onta, sapi, kambing, kuda, bigol, peranakan kuda keledai akan menyebutkan jantan dan betina, usia dan warna dan nauknya, macamnya. Kuda macam-macam, unta bermacam-macam, sapi bermacam-macam, ghanam juga bermacam. Ghanam yang mana? Ghanam tawa, menasin, sapi yang biasa pakai korban, kambing, manggala, kambing kacang, biri-biri, keledai. Itu harus disebutkan nauknya. Ai dzikra hadzal umur, menyebutkan ini beberapa hal. Fayaqulu, maka berkata ya seseorang, fin nau'i, tentang nauk, min nataji Bani Tamim, dari hasil peternakan Bani Tamim. Sebagai contoh, fa in ikhtalafa nitajuhum, maka jika berbeda hasil peternakan mereka, maka jika bermacam-macam hasil peternakan mereka, niscaya disyaratkan menentukan menurut pendapat Azhar. Peternakan pada yuk, nah peternakannya juga macam-macam, ada macam-macam kambing, maka perlu lagi disebutkan macam yang mana. Wa yubayyinu naw'a aidan bil idafati ila baladin, menjelaskan ya seseorang akan nauk juga dengan cara disandarkan ke negeri atau selainnya negeri. Kuda Sumbawa, kuda Sumatera, kuda Arab, nah sapi Bali, sapi mana lagi, Sukabumi. Itu juga salah satu cara untuk menentukan nauknya, dinisbahkan ke sebuah negeri. Wa yustaratu fit tayri, disyaratkan pada burung di sini ayam, itik, nah burung-burung yang lainnya. An-nau'u, akan menyebutkan nauknya. Misal ayam apa? Wasigara wa kibarul jissa, kecil dan besar perawakannya, artinya salah satu dari keduanya, yang besar atau yang kecil. Wa fil wasiti, di dalam kitab wasit Imam Ghazali
itu membuat dengan redaksi wa ghairahu, sigara wa ghairahu. Walauna, dan juga menyebutkan warnanya, artinya menyebutkan ini beberapa hal. Wa in urifas sinnu zakaru aidan, jika diketahui usia, ini saya menyebutkan ya serang akannya usia juga, karena ada di burung itu yang usianya bisa dikenali, ada tidak. Kalau ayam itu dikenali, maka perlu disebutkan salam pada antum, uang 300.000 ini pada ayam jantan Bangkok, warnanya putih, usianya 7 bulan atau 5 bulan. Tapi kalau burung beo, wallahu a'lam apakah dikenal usianya atau tidak, atau burung pipit yang dijual untuk anak-anak itu saya rasa nggak dikenali usianya. Kalau tidak dikenali usianya tidak perlu disebut. Tapi kalau jenis burung-burungan, nah burung yang dikenal usianya maka perlu disebutkan. Wa istaratu fil lahmi, disyaratkan dalam akad salam daging, ayakula, bahwa berkata ya serang lahma bakor, nah, daging bakor, apakah arabin sapi atau jawamis kerbau. Kata-kata bakor itu memiliki dua makna, sapi atau kerbau. Salam pada antum, ini uang 200.000 rupiah pada sekilo daging sapi misalnya, sekilo daging kerbau, atau doan biri-biri, atau ma'zin atau kambing. Zakarin yang jantan, khasiyin yang dikebiri, radi'in yang masih menyusui, ma'lufin yang dikasih makan. Salam sama antum daging sapi atau kerbau atau biri-biri yang jantan. Perlu disebutkan daging jantan atau daging betina. Kalau jantan, jantan yang dikebiri atau jantan yang tidak dikebiri. Hewan yang masih menyusui atau sudah berhenti menyusu. Hewan yang lepas cari makan sendiri atau makluf yang dikasih makan. Audit diha atau lawannya. Lawan jantan betina di diha ini kembali kepada zakarin, khasiin, radiin, maklufin, atau lawan-lawannya mazkurat, artinya unta betina. Fahlin sebagai anti jantan. Fahlin, lawan daripada khasin. Fahlin jantan, artinya kelaminnya masih ada. Khasin sudah diberi, lawannya fahlin yang masih punya kelamin. Fatimin yang sudah disapi kalau anak manusia, kalau hewan yang sudah makan sendiri. Ra'in yang digembalakan. Waradi'u wal fatimu minas saghir. Hewan radi' dan hewan fatim itu masuk kategori hewan kecil. Radi' sama fatim itu masuk kategori hewan kecil. Hewan kecil yang masih menyusui atau hewan kecil yang sudah berhenti menyusu. Amal kabiru, adapun hewan besar, faminhu, maka diantaranya itu jaza wasani. Jaza sama sani ini berbeda makna. Kalau di kambing
berbeda makna pada unta. Kalau jazak pada unta itu hewan usia 4 tahun, 1 tahun lebih. Bintu makhad 2 tahun lebih. Bintu labun 3 tahun lebih. Eko 4 tahun lebih. Jazak. Jadi dia unta 4 tahun lebih itu jazak. Kalau sani dia unta 5 tahun lebih, disebut sani. Kalau kambing saninya usia 2 tahun lebih. Kalau biri-biri saninya 1 tahun. 2 tahun lebih juga. Nah, sania ma'zin jaza'atu da'an. Kalau jaza'ah itu 1 tahun lebih pada unta, pada kambing sama biri-biri itu 1 tahun lebih. Jadi jazak sini nggak bisa diterjemahkan. Nah, karena dia lintas hewan. Faminhu, maka diantara itu jazak dan sani. Fayazkuru ahadahuma, maka menyebutkan ya seorang salah satu keduanya. Itu termasuk kategori hewan dewasa, jazak sama sani. Tapi kalau kategorinya adalah hewan yang menyusu, hewan yang berhenti menyusu, itu masih kategori anak hewan. Wala yakfi fil ma'lufi al-alafu maratan aw marrat. Tidak cukup pada hewan yang dikasih makan dikasih makan sekali atau beberapa kali. Teman, seseorang akad salam kepada kita, ini uang sekian, sesalam sama kamu, kambing yang makluf, kambing yang dikasih makan, yang disabitkan rumputnya, bukan cari makan sendiri. Lalu kita beli kambing yang hanya dikasih makan sekali saja atau beberapa kali saja, ini tidak masuk kategori. Nah, maka definisi makluf di sini itu sama dengan pembahasan yang dalam bab zakat. Alafa yang menggugurkan kewajiban zakat. Balla budda ayyantahiya ila mabligh yu'assiru bil lahmi. Akan tetapi harus bahwa sampai ia kasih makan ila mabligh, kepada satu batasan yang memberi pengaruh ia pada daging. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Haramain. Nah, kasih makan yang sampai mempengaruhi daging. Karena kalau kita pesan daging untuk dimakan, maka sebaiknya kita pesan daging dari hewan makluf yang dikasih makan, bukan hewan yang makan sendiri. Karena kalau hewan yang makan sendiri bisa saja menjadi hewan jalal, pemakan najis. Nah, tapi kalau dikasih makan, dia ada kemungkinan bersih. Beda sama ayam potong. Ayam potong walaupun dikasih makan, dibelikan makanannya, itu termasuk hewan jalalah. Nah, kenapa termasuk hewan jalalah? Karena campuran makanan yang diberikan itu ada tepung tulangnya, ada tepung tulang, ada tepung daging. Kira-kira tepung tulang apa? Mungkin semua tepung tulang sapi? Nggak mungkin. Bisa saja tepung tulang babi, tepung tulang-tulang apa saja, tepung tulang ikan, diaduk semuanya jadi tepung tulang. Berarti kalau beli ayam potong itu harus dikarantina dulu 40 hari, minimal 7 hari. Beli kurung 7 hari, kasih makan beras atau nasi baru dimakan. Nah, supaya tidak termakan hewan jalalah, maka makanlah ikan laut. Kalau ikan sungai, kalau ikan air tawar masih bisa jalalah, apalagi lele. Terus ittifaq semua ulama itu jalalah. Nah, kalau ikan laut insyaallah nggak jalalah, apalagi ikan karang, mana dia dapat jalalah. Tapi kalau ikan kolam, air tawar,
ada kemungkinan. Apalagi di daerah-daerah yang WC-nya di atas kolam ikan, itu berat jalan jambannya, langsung ke bawah, langsung ditelan. Nah, maka perlu disyaratkan makluf atau ghairu makluf. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Haramain. Kemudian perlu disebutkan min fakhdin, dari daging paha. Ijamil zal, mengijamkan udzal, pakai titik maksudnya ijam. Atau daging pundak, katif. Yang pundak ini kalau hewan itu daging paha depan, itu namanya katif. Atau daging samping. Nah, samping itu iga. Atau yang lainnya, daging tulang bumbung. Itu perlu disebutkan. Wa fi kutubil Iraqiyin, di dalam kitab-kitab ulama Irak, min saminin aw khazilin, perlu disebutkan juga dari hewan yang gemuk atau yang kurus, tergantung selera orangnya. Biasanya kalau ada hewan yang gemuk, itu identik dagingnya lunak. Kalau daging yang kurus, itu identik dagingnya padat. Nah, yang hobi daging keras, ya dari hewan kurus. Yang hobi daging lunak, dari daging yang hewan gemuk. Ini tujuannya mau buat apa ini? Rendang atau sop. Nah, kalau sop daging lunak. Nah, kalau rendang daging keras. Begitu. Itu apa? Wa yuqbalu? Wa yuqbalu azmuhu 'alal ada. Diterima tulangnya berdasarkan kebiasaan. Diterima tulangnya berdasarkan kebiasaan. Asal biasa ada campuran tulang, itu nggak ada masalah. Yang penting ikut adat. Tapi adat kita di Sumatera lah, Sumatera Barat, adat di Sumatera Barat, kalau beli daging as itu nggak ada tulang. Kalau beli daging iga, ada kemungkinan ada tulang. Nah, itu adatnya begitu. Kalau beli tulang, pasti ada tulang. Tulang 70.000 sekilo. Aneh. Tulangnya juga ditimbang. Nah, fa in syaratan naz'ahu jaza syartu. Jika mensyaratkan ia seseorang melepaskannya tulang, ia boleh mensyaratkannya. Saya salam kepada antum, ini uang pada 2 kilo daging sapi, bagian paha, sapi betina, sapi jantan, sapi yang dikebiri, sapi yang enggak dikebiri, sapi yang digembala atau yang tidak digembala. Nah, tanpa tulang. Itu akad salamnya. Walam yajib qabulul azmi, tidak wajib terima tulang. Wala farqu fi jawazi salmi fil lahmi bainat tariyi wal qadidi wal mumallah wa ghairihi. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal boleh salam pada daging antara daging mentah wal qadidi, tori daging segar, wal qadidi daging kering, daging yang sudah digaramin, dan yang lainnya. Itu semua ulama sepakat boleh diangkat salam. Daging segar, daging dendeng yang sudah dikeringkan, atau kerupuk kulit yang sudah dikeringkan, atau daging yang sudah dikasih garam, atau daging yang lain-lainnya, itu semuanya sama, hukumnya sah. Titik. Wa yustaratu fi thiyabi al-jinsu, disyaratkan salam pada pakaian akan menyebutkan jenisnya.
Ai zikruhu menyebutkan jenis, contoh nit kapas. Sasalam sama kamu pakaian dari bahan kapas atau katun. Wa fi raudhati dan kita raudhah sama asalnya raudhah, dan juga disebutkan nauknya. Wal balad dan negerinya, alladhi yunsaju fihi yang ditenun akan ia kain padanya negeri. Ini ikhtalafa bil ghardu jika berbeda dengannya oleh maksud. Contoh di Indonesia adalah batik Pekalongan. Nah, itu disebutkan Pekalongannya karena dia memiliki ciri khas yang berbeda. Katun Jepang disebutkan negerinya. Songket Silungkang. Nah, itu namanya negeri. Kalau songket saja, sementara silungkang memiliki khas yang berbeda, nilai yang tinggi, maka perlu disebutkan silungkangnya. Wa qala yughni dzikru nau'i anhu, wa qad yughni dzikru nau'i anhu, kadang-kadang dianggap cukup penyebutan nau' darinya negeri dan dari jenis juga. Saya ulang, waqad yuni kadang-kadang mencukupi ia, paknya di dalam, kadang-kadang mencukupi ia menyebutkan negeri, akan menyebutkan nok darinya pakaian dan dari jenis juga. Kalau sudah disebutkan negerinya, itu kadang-kadang nggak perlu lagi disebutkan noknya, kadang-kadang nggak perlu lagi disebutkan jenisnya. Mungkin negeri itu hanya memproduksi satu jenis pakaian. Kemudian menyebutkan tula, panjangnya, wal arda dan lebarnya, wal ghilza tebalnya, wal diqqa tipisnya. Huma binisbati ilal ghazli, kedua-duanya itu disandarkan kepada tenunan. Barisnya apa? Rofang ya. Watulu wal ardu wal ghilzu wal diqatu was safaqatu wal riqatu. Safaqah tebal, wal riqa halus. Huma binisbati ilan nasji, kedua-duanya dinisbahkan kepada tenunan. Yang tadi salah, ghazli pintalan. Ghilza wa diqqah itu nisbah ke benangnya, sementara safaqah wa riqa tebal tipis itu nisbah ke tenunannya. Kan hampir sama itu. Ghilza kasar, safaqah tebal, diqqah halus, riqa tipis. Nah, maka kata Imam Jalaluddin, dua perkara yang pertama itu memandang kepada pintalannya, yaitu kualitas benang, apakah benang kasar atau benang halus. Sementara safaqah riqa itu memandang kepada gaya tenunannya. Apa beda pintalan sama tenun? Ya? Memintal benang, menenun benang. Memintal dan menenun. Memintal sama menenun. Kalau pakai kamus bahasa Indonesia juga untuk mami hukum. Kapas dijadikan benang itu namanya memintal. Sementara benang dijadikan kain itu disebut menenun. Kemudian nu'umah wal khusunah, halus, nu'umah lembut, wal khusunah lembut apa lawannya?
Tadi ghilza ada kasar. Lembut, keras. Kasar ghilza. Kesat. Berarti Nu'mah licin. Dia bukan licin, halus. Kayaknya halus. Oke lah. Kesat. Wal muradu yang dimasukkan adalah zikru ahadi kullin mutaqabilaini, menyebut salah satu masing-masing dua yang berlawanan. Ba'dal awalain, setelah dua yang pertama, ma'ahuma bersama kedua-duanya dua yang pertama. Mana dua pertama? Dua yang pertama, panjang dan lebar. Nah, panjang dan lebar itu bukan disebut salah satu, itu sebut kedua-duanya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, setelah dua yang pertama itu ghilza, diqqah, itu salah satu aja disebut. Safaqah, riqqah, nu'umah, khusuna, itu disebut salah satu. Kalau kedua-duanya nggak mungkin. Wa mutlaquhu ats-tsaubi 'anil qasri wa 'adami. Mutlaknya pakaian artinya tidak menyinggung tentang qasri yang sudah digosok dan tidak digosok. Yu'malu 'alal khami, itu ditempatkan akan ia mutlak kepada kham, kain yang tidak digosok. Nah, kham dunal maksur, bukan kain yang digosok, karena sesungguhnya gosok adalah sifat yang lebih, kriteria yang lebih. Jadi kalau orang yang melakukan akad salam, saya salam pada kamu, ini uang pada kain, tadi disebutkan jenisnya, kain wol, kain katun, kain apa lagi, sutra, panjangnya 2 meter, panjangnya 3 meter, lebarnya 1,5 meter, yang kasar, kemudian tebal, kemudian lembut. Nah, kasar, tebal, lembut. Hanya begitu saja, nggak disebutkan digosok atau tidak digosok. Kalau nggak disebutkan digosok atau tidak digosok, maka dipahamkan, ditempatkan kepada yang tidak digosok. Jadi kalau disebutkan digosok, baru wajib digosok. Enggak. Wajuz salmu fil maksuri, boleh salam pada pakaian yang digosok. Wa ma subigha ghazluhu qabla nasji, juga pakaian yang dicelup benangnya sebelum ditenun. Dicelup benangnya, diwarnai benangnya sebelum ditenun, seperti burud, kain burud dan kain akyas. Salah. Kal burudi, seperti kain burud. Sihatu fil masbughi ba'dahu, secara hukum kias itu sahnya salam pada yang diwarnai setelahnya ditenun. Jadi ada dua metode pembuatan pakaian, ada benangnya yang diwarnai kemudian ditenun, ada ditenun benangnya setelahnya diwarnai. Batik itu rata-rata diwarnai setelah ditenun. Tapi kalau pakaian songket itu diwarnai sebelum ditenun. Itu perbedaannya. Karena orang buat songket itu dia ngatur warnanya. Ketika ditenun itu dia atur warnanya. Nah, kalau batik beda. Batik kain putih yang diwarnai. Itu maknanya subiwa ba'dan nasji. Nah, kalaulah kain yang diwarnai sebelum ditenun saja sah dilakukan akad salam, apalagi pakaian yang diwarnai setelah ditenun. Qultu al-asahu man'uhu, menurut pendapat yang kuat itu terlarangnya salam
pada pakaian yang diwarnai setelah ditenun. Berarti tidak boleh akad salam pada batik, boleh akad salam pada songket. Wabihi kata al-jumhur, dengannya menegaskan al-jumhur ulama, wallahu a'lam. Al-muradu bidzalik ma fi radha'i ka asliha, yang dimaksudkan dengan penjelasan di atas diwarnai setelah ditenun itu sesuatu yang ada dalam kitab radha sama dasar radha. Apa itu? Anna ta'ifatan qalu bil jawazi, sesungguhnya sekelompok ulama itu berkata mereka dengan boleh akad salam pada pakaian yang diwarnai setelah ditenun, wa huwa al-qiyasu, dan bermula dianya pendapat mengatakan boleh itu sesuai dengan qiyas. Wal ma'rufu al-man'u, sementara yang diketahui di tengah tengah ulama adalah pendapat terlarang. Nah, ulama dari lidah mereka, dari tulisan mereka menyalam, melakukan akad salam pada pakaian yang diwarnai setelah ditenun dilarang. Tapi kalau ikut hukum qiyas, hukumnya boleh. Nah, sama dengan hewan zambu, marbu, yang kayak anjing, Hena. Bahasa Arabnya marbu. Nah, menurut hukum qiyas dia masuk kategori hewan haram dimakan, hukum qiyas. Tapi yang masyhur di kalangan ulama hukumnya halal. Nah, begitu juga ini. Menurut hukum qiyas, akad salam pada pakaian yang diakad, pada pakaian yang ditenun, pada pakaian yang diwarnai setelah ditenun adalah sah. Tapi yang masyhur di kalangan ulama adalah man'u. Nah, kira-kira begitu perbandingannya. Berkata Imam Rafi'i, wa wajjabuhu bi syai'aini, memberi alasan mereka akannya, memberi jalan atau memberikan pandangan mereka akannya pendapat dengan dua hal. Ahaduhuma anna sabgha ainun bi ra'si, memberi alasan mereka fuqaha akannya pendapat terlarang dengan dua perkara. Salah satu keduanya adalah sesungguhnya tenunan itu ain dengan roksihi, dengan intinya ain atau dengan intinya tenunan, wa huwa majhulul qadri, dan dia tidak diketahui kadarnya, wal ghardu yakhtalifu bi ikhtilafi aqdari, dan maksud itu akan berbeda dengan berbeda kadarnya mewarnai. Wasani annahu yamna'u ma'rifatan nuhuma wal khusun, sesungguhnya mewarnai itu mencegah untuk mengenal lembut dan kasarnya dan seluruh sifat-sifat pakaian. Titik. Nah, jadi ada dua alasan diketengahkan oleh ulama. Setelah kami pikir-pikir standar Muslim fiqh, masuklah pakaian yang diwarnai setelah ditenun. Kenapa masuk? Karena syarat Muslim fiqh adalah menyebutkan sebuah barang dengan sifat-sifat terbatas yang setiap sifatnya bisa dipastikan. Maka tidak boleh salam kemarin
bubur. Nah, kampiun boleh pada hewan karena sifatnya terbatas. Nah, pakaian yang diwarnai setelah ditenun itu kan sifatnya terbatas. Lebarnya bisa diukur, panjangnya bisa diukur, bahan dasarnya bisa diketahui, kemudian kasar, lembut, semuanya bisa diraba. Nah, menurut jumhur mengatakan terlarang. Alasan mereka ada dua. Satu, kalaulah warna itu adalah bagian inti dalam akad salam, berarti kadar celupan itu tidak bisa kita ketahui. Nah, apakah celupan itu tujuan inti dalam akad salam? Nah, tidak. Apa tujuan mencelup? Mewarnai. Apakah warna itu inti? Inti. Nah, berarti warna celupan itu bagian inti dari akad salam. Bisakah diketahui berapa kadar warna yang dihabiskan untuk mewarnai kain itu? Tidak bisa diketahui. Karena berbedanya kadar akan berbeda maksud. Ada orang yang suka dengan warna yang lebih jelas, berarti kadar berwarna yang lebih pekat menghasilkan warna yang lebih terang. Ada orang suka warnanya agak kusam-kusam sedikit, berarti kadar warnanya yang kurang. Berarti ikhtilaf antara warna pekat dan tidak pekat. Sementara kadarnya itu tidak bisa diketahui. Maksudlah dia kategori majhul kadar, maka batal salam. Yang kedua, mewarnai setelah ditenun ini menghalang kita mengenal apakah kain ini halus atau kasar, tebal atau tipis, licin atau kesat. Itu tidak bisa diketahui. Mungkin karena kita nggak beli baju batik ya. Nah, ada sebahagian kalau kita beli baju batik, pas itu dicuci, yang tadi kainnya bagus, pas dicuci lunak. Nah, karena terpengaruh oleh hasil celupan. Tapi kalau benangnya diwarnai dari awal, itu tidak memberi pengaruh kepada hasil tenunan. Itu sebabnya jumhur mengatakan tidak boleh akad salam pada pakaian yang diwarnai setelah ditenun. Wa qala ba'da dzikrihi, berkata ia Imam Rafi'i setelah menyebutkan pendapat di atas, wa wajjahu bi syai'aini ahaduhuma an-nasibu wa ainun bi ra'si wa huwa majrul qadar wal ghaddu yakhtalifu bi ikhtilafi aqdari wasani annahu yamna'u ma'rifatan nu'uma wal khushuna wa sa'iru sifati thawb. Setelah menyebutkan kalimat itu kata beliau, innal jawaza al-qiyasu, sesungguhnya pendapat yang boleh itu qiyas. Berdasarkan qiyas hukumnya harusnya boleh. Walau sahha taujihani, jikalau sah dua pandangan di atas, jikalaulah benar dua pandangan di atas, lama jazas salamu fil masbuq qabla nasji aidan, sungguh tidak boleh akad salam pada pakaian yang diwarnai sebelum ditenun juga. Nah, kata Imam Rafi'i, kalaulah sah dua pandangan yang disebutkan di atas, sungguh tidak boleh akad salam pada pakaian yang diwarnai sebelum ditenun juga. Wa fil ghazlil masbuq, juga tidak boleh akad salam pada benang yang sudah diwarnai. Intah. Wa farqal mani'un, membedakan oleh orang yang mencegahnya, membedakan oleh ulama-ulama yang mencegahnya akad salam
yang diwarnai setelah ditenun, bi anna sibgha ba'da nasji, sesungguhnya pewarnaan atau mewarnai setelah ditenun itu menyumbat ia akan pori-pori, akan farja, akan rongga-rongga. Fala tazharu ma'hu safaqatu, maka tidak terlihat bersamanya tersumbat oleh sofafah, oleh tebalnya, oleh ketebalannya. Bi khilafi ma qablahu, dengan sebalik sesuatu sebelumnya ditenun. Jadi kalau benang yang ditenun setelah diwarnai kemudian diurai benangnya, kemudian ditenun menjadi, Allahu Akbar, benang yang diwarnai setelah diwarnai kemudian ditenun, maka celah-celah antara benang dan benang itu tidak tersumbat, bisa kita ketahui tebal atau tipis. Tapi kalau ditenun lebih awal kemudian baru direndam dalam pewarna, maka celah-celah itu akan tersumbat. Itu bedanya menurut pendapat yang pertama. Jadi kalau saya pikir-pikir, baca kitab fikih, itu juga harus turun ke tempat di mana orang memintal benang, kemudian bagaimana mewarnai benang, kemudian menenun pakaian, kemudian yang diwarnai sebelum ditenun, diwarnai setelah ditenun, diraba, dicek, diselisih, baru mengerti. Nah, ini dilihat di video aja orang menenun kain. Nah, tadi bicara soal daging, itu kita hari-hari sering bergelut dengan daging, pernah berkenal dengan kambing. Coba baca kitab fikih ketika kita tidak kenal jenis kambing, lalu dikatakan kambing bukan jenisnya, kita tahu kambingnya kambing selesai. Bicara jual beli, bicara soal tanah, bicara jual beli, bicara soal bangunan. Tapi fikih itu, nah seharusnya 2 tahun sebelum masuk fikih, Anda pergi melaut dulu, kemudian pergi bertukang, kemudian pergi menenun, kemudian pergi ke pasar, kemudian pergi ke kebun. Sebut cerita mayang, apa mayang? Mayang apa? Kelepah nggak tahu juga. Bunga, serbuk bunga nggak tahu. Kawin silang, Allahu a'lam. Ini berurusan. Nah mereka itu kan bisa bicara semuanya. Fuqaha itu kenapa bisa bicara semua secara detail? Kalau kamu salam pakaian sebut ini. Kok bisa detail begitu? Apa yang mereka buat? Nah, kita yang dibaca, yang dibicarakan pun apa bedanya isan? Kasar, tebal, sama kesat. Ada 3 bahasa dilihat tadi itu. Ghilzu, sofaqa. Ghilzu kasar, sofaqa tebal, usuna kesat. Apa bedanya? Nah, tertawanya. Nah, Faraun, kalau nggak tahu jangan atas salam lah. Intip aja sama kawan. Kau boleh sendiri. Berkata Imam Dot atau Sot. Berkata Imam Saimiri, yajuzus salamu fil kumusi wasarawilat. Boleh akan salam pada baju gamis. Kumus jamak qamis. Nah, kita ke bawah bahasa Yaman contohnya itu gamis. Nah, bahasa Arab qamis.
dan sarawilat. Itu bahasa Minang, Sarawak, celana. Idza dubitat, apabila dibatasi akan ia gamis dan celana, tulan panjang, ardan lebar, sa'ah luas, daikan sempit. Nah, panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Lebar bahu, lebar pinggang. Nah, kemudian luas atau sempit. Wa yustaratu fit tamri ayyazkura launahu, atau ayyuzkara launuhu, boleh ma'ruf boleh majhul. Disyaratkan pada korma bahwa disebutkan akan launuhu, warnanya korma. Korma kuning keemasan, atau korma hitam, atau korma coklat. Kemudian nauhu, naunya, seperti korma makili, makili barni. Itu kalau saya cari artinya, nama korma. Di mana diambil kalimat makili barni? Nah, kalau kita hari ini ajwa, ajwa aliyah, sukari, korma yang ada urat-uratnya itu. Yang pakai batang-batang dijual. Nggak tahu gitu. Oh begitulah. Jual kotak-kotak sarung, ada tangkai-tangkainya. Yang paling terkenal sukari, karena makanannya tiap tahun. Makili barni au wabaladihi, wabaladuhu, dan menyebutkan negerinya seperti Baghdadi, wabas, Basri, mim, Basri, nah, korma Baghdad atau korma Basra. Kemudian sigharul habbat, kecil size-nya, kecil bijinya, bukan biji apa? Buahnya, bulatannya, biji, nanti atau pikir pula biji di dalamnya, tapi bulatan kormanya itu, kecil, buahnya, buah itu, dia bilang buah korma, buah kormanya kecil. Size-nya. Nah, kecil size-nya dan besarnya, artinya salah satu keduanya. Kemudian itskuhu wa hadasatuhu, dan lamanya korma dan barunya korma. Korma lama, korma baru. Ahaduhuma, salah satu keduanya. Wala yajib takdirul muddah allati madat alaihi, tidak wajib memperhitungkan masa yang berlalu ia masa di atasnya korma. Enggak perlu diperhitungkan, lama baru itu saja. Saya pesan sama antum, korma yang sudah lewat masa 3 tahun, korma yang sudah lewat masa 5 tahun, itu enggak perlu disebutkan. Tinggal korma baru atau korma lama. Nah, untuk madu, kata mereka, madu yang paling bagus itu adalah madu yang disimpan lebih lama. Nah, kalau madu berarti perlu disebutkan, ini madu usia berapa. Kalau ketemu madu usia 100 tahun, itu lebih mahal daripada madu yang tadi pagi baru diambil. Maka kita katakan yang tadi pagi lebih bagus. Mungkin di lemari itu ada madu 5 tahun yang lalu, disimpan di mana? Nah, itu khasiatnya lebih bagus. Dan catatannya madu asli, tidak dicampur. Tidak dicampur yang diminum. Apalagi madu gula. Nah, wafir rutabi, pada korma basah disyaratkan hal-hal yang telah disebutkan tadi, yaitu warna,
Noknya, negrinya kecil, size-nya atau besar. Duna ghairal akhirain, selain dua yang akhir. Dua yang akhir nggak perlu disebutkan, lama atau baru tuh nggak perlu, karena yang namanya kurma basah pasti baru, nggak ada kurma basah yang lama. Kemudian disyaratkan pada gandum dan syair dan seluruh biji-bijian yang lainnya itu sama dengan tamar bisyurutihi al-mazkurah, pada syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Nah, gandum juga warna gandumnya, kemudian negeri asal gandumnya, kemudian besar atau kecil size-nya, gandum lama atau gandum baru, termasuk padi, beras, padi itu perlu disebutkan warna padinya, padi yang beras merah atau beras putih, kemudian nok padinya, negeri padinya, Solo atau bukan Solo, kemudian size-nya kecil atau besar, ada perbedaan beras tuh kecil besar, kemudian lama atau baru. Nah, yang baru itu cocok untuk dimakan, yang lama itu khusus orang kampung cari beras yang lama, padi lama untuk buat yang digoreng di situ sebelum padang panjang, paniara. Nah, paniara. Oh, penyiaran. bukan Bika. Itu Bika Mariana. Kayu tanam, sebelum kayu tanam. Peniara. Nah, itu syaratnya adalah orang kampung saya ya, itu padi yang udah 2 tahun. Semakin lama semakin bagus. Ini salah satu perlu disebutkan lama atau enggak lama, dia mau buat apa. Tapi kalau mau dimasak dimakan itu bagus padi yang kemarin. Wa istaratu fil asli, disyaratkan pada madu ayakuna bahwa ayakula bahwa mengatakan yang seorang jabaliyun atau baladiyun, madu gunung atau madu negeri. Madu negeri itu madu yang ada dalam kampung. Madu gunung itu madu yang masuk ke hutan. Saifiyun atau kharifiyun. Madu saifi, saifi itu musim panas. Coba lihat artinya saifi. Mau kharifi, coba lihat kharifi. Saif, isita iwa saif, musim panas. Kharifi, Musim sederhana antara musim panas dan musim dingin. musim semi, iklim sedang, tropis. Nah, madu musim panas atau madu musim tropis kharifi. Abyadu atau asfaru, warna putih atau kuning. Pernah ketemu madu putih? Madu hitam? Madu kuning, disebutkan warnanya. Wala yustaratu itsku wal hadatsatu, tidak perlu disyaratkan menyebutkan yang lama sama yang baru. Ini fuqaha ini belum sampai di Kalimantan. Kalaulah Imam Jalaluddin pergi ke Kalimantan, maka beliau akan katakan yustaratu itsku wal hadatsatu, perlu disebutkan yang lama sama yang baru, karena harga madu lama lebih mahal daripada baru. Li'annahu lam yakhtalif al-ghardu fihi bidzalika bi khilafi ma qabla, karena sesungguhnya madu lama sama madu baru itu tidak berbeda lah maksud padanya lama dan baru,
tidak berbedalah maksud padanya madu dengan demikian lama dan baru dengan sebalik yang sebelumnya. Nah, beda kualitas madu gunung dengan madu negeri, madu dalam kampung. Beda kualitas madu musim panas dengan musim semi. Maka mereka bilang madu Yaman. Nah, madu Arab. Kenapa kalah madu Indonesia? Karena mereka musim panas. Kalau musim panas, berarti kualitas yang diserap daripada bunga itu yang bertahan lama. Ya, ada intisarinya. Berarti kan bunga itu punya madu. Kemudian karena musim panas, dia madu berkurang, tinggal saripatinya dikit. Itu yang diambil dari lebah. Sementara kalau di Indonesia, itu bunga subur melulu, jadi banyak kandungan airnya. Jadi kalau musim panas kandungan airnya dikit. Jadi berbeda maksudnya. Itu madu putih sama kuning juga berbeda maksudnya. Mana lebih bagus, putih atau kuning? 1, 2 3 menit. Tanya sama tukang madu. Baca kitab ini, sebelumnya belajar dulu madu, baru tahu mana yang bagus, mana nggak bagus. Yang saya bicarakan tadi itu hanya perkiraan saya, nggak fakta. Nah, mau fakta kita hadirkan tukang madu. Boleh Bapak bicara soal madu dulu? Kami mau bahas fikih madu. Apa bedanya madu gunung sama madu kampung? Apa bedanya madu musim panas sama musim semi atau musim tropis? Nah, wala yasihu salmu fil lahmi al madbukh. Tidak sah akad salam pada daging yang sudah direbus, wal mashwi, dan daging yang sudah dibakar. Li ikhtilafil ghardi bi ikhtilafi ta'sirin nari bihi, karena berbeda maksud dengan berbedanya pengaruh api padanya daging, dan sulit untuk didapit, sulit untuk dibatasi. Saya pesan sama antum, daging bakar dengan kadar kematangan sekian, itu tidak bisa ditentukan. Wala yaduru ta'sirus syamsi, tidak mengapa bekas matahari. Bajuzu salmu fi asalil masfi biha, maka tidak mengapa akad salam pada madu yang dikeringkan dengannya matahari, masfi, atau dilelehkan. Masfi itu proses memisahkan madu dari lilinnya, itu nama masfi. Kalau kita kan metodenya metode remas saja, remas pakai tangan selesai. Nah, ada metode mereka itu pakai sinar matahari, di lilin itu ditelungkupkan, kemudian ditampung di bawah, sehingga kesan matahari itu yang membuat madu itu meleleh turun sendiri ke botolnya. Kan ada pengaruh matahari itu tidak ada masalah. Wa fi jawazihi al-masfi bin nar, pada bolehnya yang dipisahkan dengan menggunakan api. Nah, ada juga metode memisahkan madu dari lilinnya dengan api. Wa fi sakri wal fanidi wal dabasi wal lubai bil hamzi min ghairi maddin wajhani. Adapun akad salam atau bolehnya salam pada gula, boleh artinya fanis, ada terjemah fanis, fanidi, dabusi, lobai, labak, libak, kemudian
sehingga uapannya itu, hasil dari penguapan itu disebut dengan dabas. Jadi intisari daripada perasan kurma basah. Dabas itu intisari dari perasan kurma basah. Berarti dia melewat proses matahari. Nah, diuapkan lewat proses matahari. Kemudian fanis, proses matahari. Dan bolehnya salam madu yang dipisahkan api, itu juga ada pendapat. Kemudian pada gula sejenis permen, kemudian uapan daripada perasan korma basah, kemudian susu pertama yang diperas dengan hamzah tanpa mat, labai. Itu ada dua pendapat ulama. Nah, dua pendapat ulama, sakata anis sahih minhuma fi raudhah, diam ya Imam Nawawi dari menyebutkan mana yang sahih dari dua pendapat tersebut di dalam kitab Raudhah. Wa sahhaha, dan mentashih ya Imam di dalam tashih tambih, akan boleh pada setiap sesuatu yang masuk akannya sesuatu oleh api yang ringan. Jadi boleh akad salam pada apa saja yang masuk kontribusi api, tapi ringan, nggak terlalu parah, seperti memisahkan madu daripada lilinnya dengan proses api, atau sedikit memanaskan susu sehingga menghasilkan sesuatu yang diambil daripada susu tersebut, seperti bagian atas susu itu apa namanya? Beri susu sapi, rebus sedikit, kemudian lapisan atas dibiarkan berapa lama, lalu diangkat seperti minyak. Itu namanya proses api, tapi nggak parah, nggak banyak, nggak seperti kita rebus bubur. Nah, itu tidak mengapa, kata pengarang kitab Tashih Tambih. Wa mislu bima dzukir, wa mislu bima dzukir ghairul asli, wa massala bima dzukir, dan memberi contoh yang musannaf dengan hal yang disebutkan selain madu, itu lebih aula. Jikalau musannaf memberi contoh dengan selain madu, itu lebih baik. Dan semisalnya adalah samnu, minyak sapi. Minyak sapi itu dipisahkan daripada lemak sapinya dengan menggunakan api. Api ringan, nggak berat. Api ringan itu artinya hanya sekedarnya. Nah, wal azharu manhuhu aisalmi fi ru'usil hayawan. Menurut pendapat yang kuat, itu melarang akad salam pada kepala-kepala hewan. Ini uang sekian ratus ribu, saya salam sama antum pada 2 buah kepala kambing, itu nggak sah. Wasani, menurut pendapat yang kedua, hukumnya boleh, bisyarti dengan syarat antakuna muqatun minal asri sya'ri. Sini ain dulu. Minas sya'ri wasufi mauzunah qiyasan 'alal lahmi bi azmihi. Pada pendapat kedua, itu boleh hukumnya akad salam pada kepala hewan dengan syarat bahwa ada kepala hewan itu mungqah, dibersihkan daripada bulu dan bulu. Nah, sya'ri itu bulu untuk umum, bulu sapi, bulu kambing itu bulu. Kemudian suf itu khusus untuk biri-biri, yang bulunya di bawah, biri-biri itu nama suf, yang ditimbang
dikiaskan kepada daging dengan tulangnya. Di atas kan boleh tadi akad daging, salam daging, kemudian bercampur tulang atau tidak bercampur tulang, itu disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Wa farqal awalu, membedakan oleh pendapat pertama, sesungguhnya tulangnya kepala itu lebih banyak daripada dagingnya selain anggota-anggota yang lainnya. Menurut pendapat kedua hukumnya boleh, syaratnya adalah kepala itu sudah dicukur, tidak ada lagi bulunya. Itu kalau sapi dan kerbau, tidak boleh lagi sufnya, yaitu bulu untuk domba dan sebagainya. Kemudian dia ditimbang. Saya salam sama kamu, kepala kambing berat 3 kilo, kepala kambing berat 2 kilo. Kenapa hukumnya sah? Menurut pendapat kedua, karena disamakan hukum dengan daging. Kembali kepada pembahasan sebelumnya, boleh akad salam pada daging dengan menyebutkan daging apa, bagian yang mana. Kemudian tidak mengapa kalau tercampur dengan tulang, sesuai dengan adat setempat. Kalau tempat kita itu beli daging, itu tidak campur dengan tulang, tapi dicampur dengan daging nggak jelas. Daging nggak jelas. Kalau beli daging dicek, simak di tangan bapak itu, kalau diambil yang nggak jelas, saya tahu tuh nggak perlu pak, bukan daging kami. Nah, kadang masuk jantung, bonus. Oh, kalau bonus boleh. Masuk paru-paru. Nah, masuk paru-paru ke daging luar itu mempengaruhi rasa makanan. Baunya agak busuk baunya kalau sampai masuk organ dalam. Kalau mau bonus, kasih daging lain aja, jangan kasih isi perut, karena isi perut mempengaruhi rasa. Jadi daging itu agak sedikit berbau karena dimasukkan ke situ. Apa dikasih kemarin itu paru. Nah, itu memberi pengaruh, baunya agak busuk dikit. Bonusnya tulang nggak ada masalah, nggak dikasih bonus juga nggak ada masalah. Yang penting jangan dikasih bagian dalam, atau minyaknya boleh, atau pokoknya jangan bagian dalam. Nah kalau di tempat mereka kitab ini ditulis itu dicampur dengan tulang, maka boleh katakan tadi kalau salam daging boleh diterima tulang sesuai dengan kebiasaan. Nah, berdasarkan pendapat itulah Sani mengatakan boleh akad salam sama kepala, disamakan hukum dengan tulang yang daging yang bertulang dengan kepala yang ada tulang dan daging. Kata pendapat pertama, beda, nggak bisa kamu samakan. Kalau salam daging, tulangnya dicampur dikit. Kalau di sini tulangnya yang banyak daripada dagingnya. Akad salam daging kecampur tulang. Kalau akad salam kepala itu salam tulang yang campur daging. Wala yasihu salamu fi mukhtalif. Tidak boleh akad salam pada barang yang beda-beda, pada barang yang berbeda-beda. Contohnya burma, periuk yang dibikin, dia adalah kidir, periuk. Kalau kita yang dibikin tuh periuk tanah liat, itu nggak boleh akad salam pada periuk tanah liat karena dibuat tradisional. Nah, itu hampir nggak ada yang sama besarnya. Nah, tapi kalau periuk produksi pabrik, dia punya ukuran 12, ukuran 13, kemudian dicocokkan dengan ukurannya. Nah, ini orang cuman keluarga kecil beli ukuran keluarga besar, itu nggak cocok. Nah, orang kecil ya, kalau kuali ukuran berapa? Hah? Ya, untuk keluarga kecil, untuk di rumah atau di pondok tuh besar ini ya, ukuran wallahualam, nggak ukuran kuali. Yang kasih ukuran 40. Jadi komponennya nggak bisa pakai yang satu ini gara-gara pakai kuali ini.
terganggu komponen satunya gara-gara kualinya besar. Nah, jadi kalau produksi pabrik itu ukurannya akurat, maka hukumnya sah. Tapi kalau makmula dibikin pakai tangan, itu sulit untuk gabungan ukuran yang akurat. Kemudian kulit. Nah, kulit kenapa nggak sah di akad salam? Karena susah menyebutkan sifat yang jelas. Ukuran kulitnya berapa? Mau kulit itu segempat? Tidak. Kulit itu sesuai dengan ukuran hewannya dan sesuai dengan orang yang ngulitinya. Ngulitnya timah proporsional, banyak hasil kulitnya. Enggak proporsional, robek-robek kulitnya. Kemudian ketebalan kulit beda lagi. Jadi tidak sah akad salam pada kulit, karena ketebalannya nggak bisa dipastikan, lebarnya nggak bisa dipastikan. Kemudian gelas, kauzin sama tosin. Tosin itu baca dengan fathah to, dikatakan pada tostin, nampan. Nah, ini juga untuk hari ini nampan pabrik itu boleh. Gelas pabrik juga boleh karena ukurannya jelas. Tapi kalau gelas buatan tangan, gelas dari ukiran kayu, gelas di tanah liat, ini hukumnya tidak sah. Karena size-nya beda-beda. Begitu juga kumkum, atau kim-kim. Kumkum. Apa itu kumkum? Itu bukan fi'il amar. Wah, sering saya dengar waktu tahajud, kumkum. Botol tanpa minyak wangi. Nah, botol tanpa minyak wangi. Nah, kecuali hari ini, itu botol tanpa minyak wangi itu sudah ada ukurannya. Isi berapa, 3 mili, 5 mili, bentuknya seperti apa, itu sudah mundhabit. Kalau botol di saat itu mukhtalif, setiap dibuat setiap beda ukurannya. Itu juga menara, manaro, patah mim, menara, kubah misalnya, atau menara masjid, atau menara surau. Itu ukurannya berbeda-beda. Kemudian tinjir, kasratok, tinjir, dia adalah dustin. Apa itu dustin? Wanawiha, dan seumpamanya, kal habbi. Hah? Hubbi. Kal hubbi. Itu emang nggak bisa disalah. Nah, kalau hubbi. Sering ucapin salam baru hubbi. Hibbi, habbi. Ya Allah, ribet sudah mana kalimat itu. Semuanya ha. Hibbi, hubba, darbu minal hayat. Hibah, kasirha, hubbu bi'aini. Habib, ma'ruf. Hib, wal habib, wahid. Ba'ir, muhib. Hib, kurtun. Nah, hib barisnya, artinya kurtun kalung. Cari istilah kurtun, ada kamus. Kalau habib biji-bijian, kalau hub cinta, kasih sayang. Nah, itu gak bisa kita akad salam.
Kalau hib artinya kurtun. Apa arti kurtun? Kalau hab itu boleh salam, biji-bijian boleh salam. Lita'azzuri dabti fi dzalik. Alasan tidak boleh karena sulit memberikan dabit pada demikian. Saya salam sama antum, menara yang bentuknya seperti apa? Macam-macam bentuknya. Lingkaran bawahnya, lingkaran tengah, ukuran atas, panjang, tinggi, bentuk, kemudian model itu nggak bisa. Nah, menara ilmu. Salah minan nur. hah? Minan nur. Jamoha munawir. Menara. Yang menara sama. Menara yang cari lagi. Menara bahasa kita tuh menara yang tinggi. Dustin tadi apa? Ketemu. Ihsan kamus. Muhid. Siap. Wal-warid, sadrul bait, termasuk pakaian, terbuat dari pakaian. Warak, kertas, sadrul bait, di awal rumah. Mu'arrabat, dastua, akhwaz, nisbah dastuani, dastuai, dustu, gelar Qasim bin Nasar ibn Habib, kakek dari kakek Abdul Karim bin Usman bin Muhammad bin Yusuf al-Allaf, Abu Zur'a Muhammad bin Muhammad bin Dustuwai, seorang pakar hadis. Dastu Sahra, yang terletak antara Irbil dan Tibris. Ada mana Dastu di Shiraz, Imam Shirazi. Yang cocok di sini sejenis pakaian. Nah, dastu sejenis pakaian. Mungkin bentuknya tidak bisa terukur. Nah, katakanlah sejenis pakaian pelaminan yang mekar itu, kecil pinggangnya mekar ke bawah. Itu coba untuk sebutkan sifatnya. Buat lapis-lapis kecil, pakaian perempuan. Kemudian ada lapisan-lapisannya yang panjang. Coba sebutkan sifatnya. Pada sepatu saja, itu kemarin ikhtilaf di kalangan ulama. Pada sepatu cuma 3 lapis, bagian luar, bagian dalam, isian tengah. Itu tidak boleh salam karena tidak terdobit. Apalagi pakaian dastu. Antum bayangkan aja pakaian pengantinan itu yang wanita, yang panjangnya sampai semeter ke belakang, ada yang angkatin. Itu coba buat akad salam dengan detail. Panjangan ke bawah, rendah lagi, ke bawah rendah lagi. Nah, buat saja sejenis pakaian tinjil. Kemudian hub, kitab saya lebih cocok hib. Tadi ketemu terjemahannya apa? Hib. Kurtun. Hah? Kurtun. Ketemu tuh kurtun. Kurtun atau ketemu juga? Kurtun. Insyaallah. Ambil sari. Karena satu lembar kulit itu dia tidak memiliki ketebalan yang sama. Ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Nah, untuk memberikan ketentuan bagian tengahnya tebal sekian, bagian pinggir tebal sekian, itu tidak mungkin. Maka tidak boleh akad salam. Waqtilafu ghairi bit tafawud baina a'la wa asfali mathalan. Perbedaan yang lain-lain tadi seperti kumkum, menara, tinjir, tistun, kauzun,
itu dengan sebab perbedaan antara bagian atas dengan bagian bawah. Perbedaan bagian atas bagian bawah sebagai contoh gelas. Ini ukurannya atas bawah beda, gak sama besar. Itu juga menara. Wal amalu fil burma minal Qur'an hafruha wa nahwa. Praktek proses pada periuk dari burma itu menggalinya dan seumpamanya. Amalu fil burma dari burma itu menggali dan seumpamanya. Apa maksudnya itu? Birom kasroha muahadah, batu yang dibuat darinya periuk untuk seumpama dimasak. Nah, jadi al-amalu fil burma, proses pada membuat periuk itu dari birom, batu, hafriha wa nahwi, menggalinya batu dan seumpamanya menggali. Jadi hasil yang didapatkan periuk yang dibuat dari batu itu pasti tidak sama satu sama lain. Fasil salamu fil astol al-murabba'ah, sah hukumnya salam pada astol yang segi empat. Wa fima yusabbu minha, dan pada sesuatu yang dituang darinya. Yang dituang darinya al-mazkurat yang disebutkan tadi. Dituang maksudnya dicetak, terbuat dari kaca, terbuat di besi, yang dicairkan kemudian dituang dalam cetakan sehingga hasilnya itu sama, bukan mukhtalif. Ai min asliha al-muzab, dari asalnya yang dicairkan. Dituang di mana? Fi qalibin, qalabin, pada cetakan. Wa ibaratul raudha wa asliha, ibarat kita raudha dan asalnya raudha, setelah menyebutkan mumtani'at, hal-hal yang dilarang akan salam dari periuk dan setelahnya, yaitu kulit, kauzin, tastin, kumkum, menarot, tinjit. Setelah menyebutkan itu, beliau katakan begini, yajuzu salamu fima yusabu minha fil qalab, boleh akad salam pada barang-barang yang dituangkan dari hal-hal tersebut, yang dicetak dari hal-hal tersebut dalam cetakan. Kenapa boleh akad salam? Li'annahu la yakhtalif, karena sesungguhnya hasil barang-barang yang dicetak itu tidak berbeda. Dan boleh akad salam pada astal murabba'ah, qurun. Nah, astal Qurtun tadi ketemu. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.